Kabupaten Serang ini tertinggi. Stuntingnya turun, tertinggi. Dari 8 udah menurun 8 kabupaten kota. Catat penting ya. 8 kabupaten kota yang paling tinggi penurunannya Kabupaten Serang. Dari 26,9 jadi sekarang 23,4. Jadi turunnya sangat 2,5 itu udah luar biasa. Luar biasa. Ini berkat tadi stakeholder semua turun. Termasuk Dukcapil juga masuk di dalamnya karena kita di Dinas KB ini ada kampung keluarga berkualitas. Di dalam kampung keluarga berkualitas itu tidak boleh di dalam satu kampung itu tidak punya data KTP, tidak punya data KK, tidak punya data KTA. Jadi dengan Dukcapil ini kita tidak bisa lepas, harus cantelan terus, harus saling berkolaborasi. Harus kolaborasi. Dan alhamdulillah kemarin kita kerjasama dengan Dukcapil, Kampung KB di Baros, di Desa Tejamari dapat juara 2 tingkat provinsi. Luar biasa. Ya, di sini aja saya tadi melakukan pelayanan banyak banget Bu yang terjaring dari ibu-ibu yang peserta dan KB. Indikator untuk ikut lomba Kampung KB itu data Dukcapil. Ternyata data Dukcapilnya zero. Luar biasa, alhamdulillah. Nah berarti Bu untuk bagaimana cara Ibu nih tadi berarti dengan penyuluhan, terus dengan bantuan-bantuan pangan juga Ibu pasti untuk bantuan stunting bagaimana tuh Bu? Oh iya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada PT Caron Pokpan. PT Caron Pokpan ini saya bulan September masuk ke Dinas KB. Oktober komunikasi karena dengan Caron Pokpan ini kami sudah berkomunikasi selagi ada COVID. Lagi saya jadi wakil direktur di rumah sakit. Dari yang Juni Juli itu yang luar biasa COVID, Caron Pokpan tuh sehari ngasih telur 1.000 ke rumah sakit untuk karyawan semua. Sekarang setelah saya masuk bulan November itu dia ngirim telur ke Dinas KB 1 minggu 1 ton. Orang mah kilo, ini mah tonan ya. Dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Serang untuk menurunkan stunting. Dan November, Desember, Januari, Februari di dalam 4 bulan itu kita kejar sampai Januari, alhamdulillah hasilnya kelihatan. Ya. Berarti Ibu tuh cara pendistribusiannya bagaimana tuh Bu terkaitan bantuan pangan itu? Kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan kader posyandu, kerjasama dengan camat, dengan kepala puskesmas. Di puskesmas itu kan ada ahli gizi. Telurnya itu tidak bisa dibawa dari KB langsung dimasak, enggak. Itu dulu diperiksa dulu sama ahli gizi puskesmas. Iya, karena yang diberikan ke masyarakat tidak mentah, harus matang. Harus matang. Ya, jadi kader KB, pos KB, posyandu, TPK, kita tuh punya kader banyak ya di lapangan. Itu nganterin telur matang sampai dimakan, sampai ditelan, sampai dilihatin. Jadi tidak sembarangan. Jadi saya pikir memang kita ngasih bantuan 1 kilogram gitu. Per hari. Berarti memang benar-benar fokus penurunan angka stunting itu sampai itu matang di tempat dan dimakan langsung oleh. Bukan di tempat, jadi dimasaknya di kecamatan. Pak Camat terlibat, kepala puskesmas dianterin pakai motor ke setiap rumah kalau stuntingnya ngejejer. Kalau nggak jauh-jauh dianterin. Jadi tiap hari pagi sore. Jadi udah punya target-targetnya ya Bu ya? Ada datanya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Nah kalau untuk selain pembagian makanan telur, apalagi nih Bu? Misalnya, di Kabupaten Serang itu kita pernah coba di Cikesal itu kita punya dapur dahsyat ya. Dapur dahsyat itu dapur atasi stunting sehat. Itu dia. 52 kampung KB, harusnya 326 desa itu ada kampung KB, tapi baru ada 52 yang sudah launching. Yang kita jadi penilaian dari pusat itu Nyompok Cikesal. Itu di situ ada 20 stunting. Kita kasih makan olahan daun kelor. Daun kelor itu dengan telur kita di sayur bening, terus dibikin puding, dibikin bolu, jadi di blender, warnanya kan hijau, dimasukin, pakai nasi, pakai semua. Akhirnya dalam 3 bulan berturut-turut kita kasih makan segala apa yang sudah kita olah di dahsyat itu zero hasilnya. Dan dapat juara 2 tingkat nasional. Sebenarnya banyak gak sih Bu setiap kecamatan itu untuk yang stunting? Karena saya waktu jadi camat Waringin tuh nggak ada di kecamatan saya yang stunting. Kalau gizi buruk ada, itu pun cuma 1. Jadi Ibu ada nggak menurut Ibu di setiap kecamatan memang ada nggak sih gitu? Kalau
kalau nanya data stunting itu adanya di Dinas Kesehatan. Kalau saya KRS, resiko stunting, Oh, ya resikonya resiko mencegah ya, Kalau saya mah pencegahannya karena ya. saya mah sifatnya dinas koordinasi mencegah untuk Pencegahannya terjadinya ya. resiko stunting. Itu yang harus kita jaga. Jadi data yang resiko stunting itu masih banyak, ibu hamil, Iya. pucet, berat badannya kurang, itu banyak. Anak kecil kayak gitu. Resiko stunting itu berarti yang kemungkinan yang akan menjadi ibu, ya, yang akan betul. hamil gitu Ya, ya Bu ya. betul. Yang mau nikah. Yang akan menikah Ya, dan betul. atau dari anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil. Iya, betul. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kita makanya tadi ada forum anak itu genre ya Kabupaten Serang, mereka jadi pelopor dan pelapor. Pertama, kalau ada kejadian di desa atau di mana-mana di dalam lingkup Kabupaten Serang, kekerasan ibu dan anak, kekerasan baik dengan siapapun, dia yang jadi pelopor dan pelapor dilaporin. Yang bisa melapor itu berarti hebat. Sebenarnya kalau misalnya stunting itu bisa dari kekerasan dalam rumah tangga juga nggak sih Bu? Ya kan, Karena dia tidak mengurus anak iya, atau apa gitu. bisa karena gizinya itu nafkahnya segala tidak kan dicukupi dikasih. nafkahnya gitu ya. Iya. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga nih, kita sekarang kan lagi marak-maraknya tuh Bu, kekerasan dalam rumah tangga nih. Seperti apa sih Bu kondisi di Kabupaten Serang untuk kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan di rumah tangga itu rata-rata kekerasan perempuan pada anak. Perempuan pada anak. Perempuan Pada anak. pada perempuan dan anak. Iya, mungkin pada ya, perempuan dan anak. Jadi datanya itu kasus kekerasan di tahun 2023 itu perempuan ada 43, anak 131. Semua itu diseksual. Anak-anak. Ya. Masya Allah. Terus yang di tahun 2022 itu perempuannya 46, anak 92. Kalau di tahun 2024 ini masih bisa hanya beberapa ya. Karena kejadian ini yaitu kalau sudah seksual itu sudah saya tidak akan, dan Bupati dan Rerengan tadi Satgas yang dilantik tidak akan memberi maaf untuk Tidak ada ampun lah untuk para orang tua yang melakukan seksual kepada anak. Orang-orang Baik itu kekerasan seksual ya, ya. karena kejadian ini bukan orang jauh, semua orang dekat. ya. Nah, itu bagaimana nih Bu? Ibu sebagai kepala DKBP 3A yang notabene memang fungsi Ibu di situ loh, melakukan penyuluhan terhadap anak-anak atau bagaimana caranya menghindari menjauhi dari pelaku-pelaku kekerasan itu. Yaitu Apa yang sudah Ibu lakukan? kami bekerja sama dengan forum anak dan genre pertama. Kedua dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kepala desa, RT, RW, camat, semua OPD. Kita kerjasama untuk setiap ada kegiatan dimanapun berada, coba sekalian sosialisasi tentang kekerasan ini, karena sudah tidak bisa dianulir dan sudah tidak bisa dimaafkan kalau sampai melakukan kekerasan kepada anak, karena anak ini aset bangsa yang harus kita jaga. Ada UPT-nya juga kan ya Bu ya? Ada UPT KB dan UPT PPA. Yang ini UPT PPA yang gercep, setiap ada kejadian dimanapun dia, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak sore, tancap gas langsung. Programnya apa aja tuh Bu di PPA itu? PPA itu pertama pendampingan korban. Jadi kami kalau ada kejadian korban dan pelaku, kalau pelaku kita serahin ke Polres, tapi korbannya kita dampingi dari visum sampai kalau dia sakit kita obatin, kita rawat sampai makan, setiap hari juga kita pantau. Jadi itu di dalamnya itu ada konseling segala. Ada konseling psikolog, karena yang kita jaga trauma. Trauma ini tidak akan lama. Psikolog, bagian hukum semua tadi yang dilantik itu sudah terlibat di dalamnya. Nah, biasanya ini lebih banyak mana sih Bu, kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan? Atau sebenarnya cuma anak sama perempuan aja, apa ada juga yang kekerasan terhadap laki-laki gitu misalnya? Ada nggak laporan? Ada laki-laki sama laki-laki. Bukan, maksudnya perempuan melakukan kekerasan terhadap laki-laki gitu. Ada nggak sih laporan kayak gitu? Karena kan yang namanya kekerasan kan tidak hanya perempuan dan anak-anak Iya, yang tapi mendapatkan. yang terlaporkan baru perempuan ya. Laki-laki belum ada yang terlaporkan. Malu mungkin ya laki-laki. Biasanya dia belum ada yang pelaku soalnya. terlaporkan karena kami juga tidak memilah ya, siapapun yang terjadi kekerasan itu harus kita catat di dalam laporan. Yang sama ini belum ada laki-laki. Ya karena laki-laki udah punya keras-keras kali, nggak usah dikerasin. Nah, biasanya nih Bu, apa sih yang harus dilakukan bagi para
apa yang menerima kekerasan tuh pertama tuh harus bagaimana dulu nih, melapornya kemana itu? Oh, kita di lapangan itu sudah punya satgas PPA. Itu tadi ada di setiap desa ada. Jadi di situ ada PATBM, ada pokoknya semua di tiap desa itu, terutama kan banyak kasus-kasus yang kejadian tuh kepala desa juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi bisa pelapor terdekat itu ke kepala desa. Di situ nanti ada timnya, tim untuk menjaga kekerasan kayak tadi, tim satgas untuk menangani pemberdayaan perlindungan anak di situ. Jadi semua sudah kita libatkan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua PKK. P2TP2A ya. P2TP2 itu sekarang ada ganti satgas. Satgas. Iya, satgas. Nah, jadi diganti bukan P2TP2A tapi Iya, jadi tapi satgas. satgas. Jadi pertama datang dulu ke kepala desa. Ya, kepala desa boleh. Terusnya kemudian ke satgas. Iya, kepala desa itu nanti dia sudah punya tim dari kepolisian, dari Kapolsek dan Ramil, Ibu PKK di situ udah timnya. Nah, nanti diantarlah sama ke tim kecamatan, ini ke kecamatan, iya, didampingi. Habis itu dari kecamatan lapor ke UPT. Ke UPT. Nanti sama UPT langsung dipanggil, dijemput, diantar. Iya, kalau mau lapor ke Polres kita antar, kalau sakit kita bawa ke rumah sakit, di visum gitu ya. dan lain-lain. Terus sampai benar-benar anak ini pulih. Iya, sampai dari pulih. traumatiknya. Iya, sampai pulih. Selama ini ada yang sampai selesai seperti itu, Bu? Ada beberapa yang kasus hukumnya sampai selesai, sampai sidang ada. Karena banyak ya Bu ya. Kenapa saya bilang sampai ada tidak yang sampai? Karena ya kadang-kadang mereka belum teredukasi masyarakat ini ya. Ketika ada kekerasan tuh diselesaikan dengan kekeluargaan itu Bu. Ya kan banyak yang seperti itu. Tapi kalau rumah tangga suami istri mungkin boleh ya, karena sudah itu mah kita ngelihat anak, ngelihat apa. Tapi kalau sudah kekerasan sama anak, orang tua sama anak, nggak ada maaf. Tidak ada maaf ya Bu ya. Terus dikejar ya, meskipun misalnya si pelapornya sudah mulai give up, maksudnya menyerah gitu. Tetap. Itu karena harus tetap dilakukan secara aktif itu mah ya, pidana karena melakukan yang tidak etis, melakukan yang tidak pidana sih melakukan apa sih yang harusnya dia ngayomi, yang harusnya dia ngelindungi. Ini mah dia yang ngejar. Kita memberikan sosialisasi di luar sementara dia di dalam rumah. Jadi kan harus betul-betul kitanya harus kuat, gak bisa damai-damai begitu. Kalau saya tidak mengizinkan ya ke teman-teman, siapapun itu kalau ada kejadian kekerasan pada anak dan perempuan tidak ada maaf. Sekarang yang sedang berjalan kasus ada berapa nih Bu kekerasan? Kekerasan yang sedang kita tangani itu ada 4 kasus. 4 kasus. Sekarang tadi juga ketua Satgas langsung ke Polres, langsung pendampingan terus untuk didampingi ya, sampai beres ya? Didampingi sampai sidang, sampai selesai, sampai didampingi. Dan itu memang biayanya sudah dari negara ya, jadi pokoknya korban hanya tinggal mengikuti aja semua kegiatan. Asal berani. Ya itu Bu. Berani lapor itu hebat. Nah itu Bu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Berani melaporkan dan jangan berhenti di tengah jalan itu Bu yang sering banyak sekali terjadi, ditarik laporannya. Nah itu terus diedukasi ya Bu ya. Nah Ibu tolong informasikan juga nih ke masyarakat, terutama ke anak-anak, baik itu keluarga dan anak-anak, apa sih Bu yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang harus dilindungi dari diri mereka. Di dalam wawancara dengan opsi ini kami menghimbau kepada ibu bapak harus memberikan pola asuh yang baik, karena anak perempuan dan anak laki-laki itu harus diberitahu mana yang harus disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Untuk laki-laki beda, untuk perempuan beda. Boleh menyentuh hanya pipi, hanya ini, tapi yang lain dilarang. Karena dengan sentuhan-sentuhan itu ada beberapa yang mungkin ngelihat apa sih sepintas-sepintas, jadi ada keinginan-keinginan yang tidak boleh harusnya. Tapi dengan himbauan ini semoga para ibu, bapak fungsikan ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, anak laki-laki sebagai anak laki-laki, anak perempuan sebagai anak perempuan, dan ajari anak kita tidur dari usia 5 tahun udah berpisah, karena dengan sentuhan-sentuhan itu, dengan banyak problem yang sekarang terjadi, itu yang harus kita jaga. Anak itu adalah aset bangsa dan harus kita jaga supaya dia menjadi
manusia yang sempurna dan menjadi manusia yang bisa diandalkan di masa depan. Nah itu Bu ya, yang tadi pemirsa Camat TV itu ingat, terutama untuk para ibu-ibu nih, mengajarkan kepada anaknya mana sih bagian yang tidak boleh dipegang. Contohnya yang ada di pakaian dalam, ya, yang memiliki pakaian dalam itu tidak boleh dipegang. Yang boleh dipegang hanya tangan, dan pipi. Mungkin itu harus diajarkan. Dan kalau misalnya ada orang yang mencurigakan ya Bu ya, itu lebih baik lari dan menghindar, laporkan. Jadi anak diberikan keberanian untuk berbicara, karena kadang-kadang anak kan tidak memiliki keberanian ya Bu. Pokoknya Bu Kadis, kalau ada anak yang apa sih, diam aja tuh ada tiba-tiba berubah perilaku, murung, sedih, itu tidak boleh dibiarkan. Ditanya bagaimana, ada apa dengan dia, apa saja. Jadi lama-lama dia akan, kalau kitanya terus melindungi, terus memberi kasih sayang, dia akan membicarakan. Karena dari kasus-kasus yang sudah jadi, ternyata anak-anak itu setelah dia nggak kuat baru bicara. Karena yaitu peduli orang tua ke anak harus ditingkatkan. Harus kepedulian orang tua dan melihat perubahan perilaku ya Bu ya. Jadi apa yang berubah pada anak nih, seorang tua harus cepat gitu mencari informasi kepada anaknya. Jadi anaknya jangan didiemin aja, ibunya jangan sibuk bekerja aja, bapaknya jangan sibuk bekerja, anak tidak terurus. Jadi boleh bekerja ibu dan bapak, tapi tetap harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Itu ya pemirsa Camat TV, menarik sekali ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Kepala Dinas DKBP 3A, Bu Hajah Encup Suplihah. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Mohon maaf kami mengambil waktu istirahatnya ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Ada nomor pelayanan DKBP 3A. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan Ibu Kadis. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.